Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video, and first of all, I would like to say thank you for those people who have watched my video, my last video. It's about adjective clause. Nah, but here I'm going to give you the lessons, and it's about conditional sentences. Now, we know that conditional sentences is not strings anymore because when we were in senior high school, we have already done about conditional sentences. But here, I'm going to repeat the lessons. Nah, so let's get started. Nah, jadi conditional sentence itu adalah kalimat penghayalan. Nah, di dalam kalimat penghayalan ini ada dua jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat anak dan kalimat induk. Berarti ada dua jenis kalimat. Kemudian jenis-jenis dari conditional sentence sudah saya tulis di depan layar Anda. Di sini ada 3. Yang pertama adalah type 1 yang dinamai dengan open conditional sentence atau mungkin terjadi. Jadi penghayalan mungkin aja terjadi. Dia ngayal tapi ada kemungkinan terjadi. Nah, kedua type 2. Nah, type 2 itu adalah bentuk dari present conditional sentence dan maksudnya adalah tidak mungkin terjadi. Nah, ada penghayalan dan tidak mungkin terjadi. Andaikan, seandainya, dan andaikan itu tidak mungkin terjadi. Nah, kemudian the last one we have type 3. Nah, jadi type 3 ini namanya adalah past conditional sentences. Yang bedakannya hanyalah waktunya aja, tapi maksudnya sama, tidak mungkin terjadi. Nah, sekarang kita masuk dulu tipe 1-nya. Kita masuk ke tipe 1 atau mungkin terjadi. Oke, jadi rumus dari conditional sentence itu ada 2. Yang pertama adalah rumus anak. Yang namanya anak itu memakai penghubung. Penghubungnya adalah if, kemudian di depannya adalah present. Nah, kita tahu ya, present itu adalah subject, kemudian verb 1. Nah, kalau tidak ada verb atau kata kerja, boleh digantikan dengan to be is, am, atau are. Nah, kemudian ingat ya, kalau tidak ada verb boleh dipakai to be is, am, are. Tapi kalau ada verb boleh, maka verbnya adalah verb 1. Kemudian rumus dari induknya. Nah, rumus dari induk, nah ini adalah main clause-nya atau kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa anak, dia memiliki makna yang jelas. Tapi kalau anak tanpa induk maknanya tidak jelas. Nah, maka induknya adalah modal, tapi modalnya present juga. Modal present itu biasanya dipakai itu adalah will boleh, can boleh, must boleh, dan lain sebagainya. Tapi biasanya itu di dalam rumus yang kalian temui di buku-buku yang lain itu cuma memakai will. Di sini saya tambahkan boleh, can, must karena posisinya sama, karena mereka will dengan can, must, should, may itu posisinya sama-sama present atau verb 1 juga. Kemudian karena modal tidak bisa berdiri sendiri, maka ditambahkan verb 1 di depan. Kalau tidak ada verb, maka boleh ditambahkan dengan be. Nah, ini adalah contoh rumus dari induknya. Kemudian kita anggap contoh bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesianya, jika saya belajar giat, saya akan lulus ujian. Nah, kita masukkan. Berarti yang namanya ada penghubung jika ini adalah anak. Ini ya. Berarti karena dia ada jika, berarti ini adalah rumus dari anak. Berarti kita tambahkan if, kemudian simple present atau verb 1. Atau kalau tidak ada, maka ditambahkan to be. Karena di sini ada verb belajar, maka nggak usah pakai to be. Berarti if I study hard, maka selanjutnya saya akan lulus ujian. Berarti kita pakai rumus induknya. Nah, rumus induk subject will atau modal pertama ya, boleh will, boleh can, tergantung maknanya ya. Kemudian diikuti oleh verb 1 karena modal tidak bisa berdiri sendiri. Berarti kita masuk I will pass the exam. Oke, udah gitu ya. Nah, kemudian number
type 2, dan maksudnya adalah tidak mungkin terjadi. Nah, tidak mungkin terjadi, maka rumus anaknya adalah rumus dari anak if, kemudian simple past ya, yang namanya boleh present di sini, namanya adalah present ya, namanya present, tapi ingat rumusnya tidak memakai present dalam kalimat penghayalan. If, tapi kita pakai rumusnya adalah rumus kata kerja kedua, atau to be-nya adalah to be were, to be kedua juga. Dan ingat, untuk kalimat penghayalan to be was itu tidak dipakai. Kemudian induk. Nah, induk, maka kita pakai juga modal kedua, maka subjek plus modal kedua itu ada 3, ada could boleh, would boleh, kemudian might boleh. Karena modal tidak bisa berdiri sendiri, maka kita tambahkan both one atau be. Nah, ini ya. Kita masukkan contoh lain, misalnya jika saya menemui nenek saya akan memberinya burger misalnya, atau uang aja deh, uang. Jika saya menemui nenek saya akan memberinya uang. Berarti di sini anaknya adalah jika saya menemui nenek saya, berarti if I met. Ingat ya, kata kerja kedua untuk anaknya. Nah, kata kerja keduanya adalah met dari meet. Bab satu adalah meet. If I meet my grandmother, I will would give her money. Berarti I would give her money. Di sini her-nya ini bukan possessive, tapi ini adalah objek dari grandmother. Nah, note di sini meaningnya, maaf ya, di sini buat meaningnya aja atau maksudnya. Nah, karena di sini if I meet berarti kenyataannya, if I meet berarti jika saya bertemu dengan nenek saya, berarti kenyataannya dia tidak bertemu. Nah, kalau kenyataannya balik lagi ke rumus present. Nah, kalau rumus penghayalan di sini, rumus penghayalan kita pakai verb 2 atau past tense, tapi kalau kenyataan kita balik lagi ke rumus present. Berarti if I meet grandmother berarti saya tidak bertemu dengan nenek saya, itu kenyataannya. Kalau kenyataan maka kita tulis I do not meet my grandmother. Nah, ini untuk tipe kedua. Nah, sekarang kita masuk ke type 3. Nah, type 3 ini masih sama, maksudnya adalah tidak mungkin terjadi. Bedanya yang ini sama yang nomor 2, ini adalah menggunakan past ya. Yang tadi adalah present dan ini adalah past. Itu aja bedanya. Kalian tahu ya, past itu adalah masa lalu. Nah, kita masuk ke rumus anak dulu. Masih sama, yang namanya anak adalah penghubungnya adalah if atau jika. If, nah kita pakai past perfect, walaupun namanya past tapi kita pakai rumus past perfect. Past perfect rumusnya adalah subject kemudian had, setelah had maka diikuti oleh have. Ingat ya, have bukan has ya. Kemudian diikuti oleh verb 3. Maaf ya, ulang lagi. Subjek, kemudian had, baru verb 3. Kalau tidak ada verb, maka digantikan dengan to be ketiga juga, atau disebut sebagai been. Ingat ya, kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja ketiga. Nah, kemudian untuk rumus induk maka sama aja, tapi menggunakan modal subjek, kemudian modalnya kedua boleh would, boleh could, boleh might, and diikuti oleh have, bukan has ya, tapi have, baru diikuti oleh verb 3. Nah,
Sebelumnya saya jelaskan dulu, would ini adalah bab 2 dari will, kemudian could ini adalah bab 2 dari can, and might bab 2 dari may, atau artinya mungkin atau boleh ya, tergantung maknanya, jangan sembarangan masuk karena saya tadi jelaskan boleh would, boleh could, and boleh might, tergantung artinya. Would itu will, could itu adalah can, and might itu adalah may. Nah, kita masuk lagi ke rumus dari anak. Anaknya berarti if, kemudian subjek, maaf ya, balik lagi ke contoh. Contoh tadi di sini rumusnya adalah subject had verb 3. Kita masukkan contoh yang di atas, kita pindahkan. Jika saya menemui nenek saya kemarin, saya akan memberinya uang. Saya akan memberinya uang. Oke, kita coba kita masukkan ke rumus yang ini ya, kita rubah ya. Nah, berarti if I had, nah masuk bab 3-nya, menemui berarti I have met, sama ya, bab 2 dengan bab 3-nya sama. If I had met my grandmother, nah berarti masuk rumus induk I would, could, and might, berarti saya akan tadi ya, berarti would ya. I would have, setelah would berarti have. I would have, bab 3 dari give berarti given her money. Nah, ini kemudian maksudnya berarti saya tidak bertemu dengan nenek saya. Nah, karena maksudnya di sini adalah past, nah balik lagi ke tenses dari past. Saya tidak bertemu berarti I did not meet my grandmother. Oke, itu aja dari pelajaran untuk kali ini. Jadi bagi kalian yang nggak ngerti, kalian boleh DM atau boleh komen di bawah komentar ya. Oke, see you.